Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Rosa Tejabuana, SHMH, selaku dosen pada pengampu mata kuliah kejahatan korporasi, serta teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati. Di sini kami dari kelompok kejahatan pajak korporasi akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Deva Fasili Janugraha dengan NPM 2310041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Akbar dengan NPM 221458. Perkenalkan nama saya Muhammad Hekal Rizky dengan NPM 2310001. Perkenalkan, nama saya Asep Fauji dengan NPM 310.032. Perkenalkan, nama saya Denisha Kaila Aulia dengan NPM 2310052. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Kundari dengan NPM 23123. Di next. Lalu selanjutnya di sini adalah pengertian tindak pidana kejahatan pajak korporasi. Yaitu pengertian tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak sehingga merugikan negara. Jadi kejahatan pajak dapat berupa penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, dan penyembunyian penghasilan yang dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Menurut para ahli, yaitu yang bernama Merto Kusumo, kejahatan pajak merupakan tindak sengaja untuk menghindari kewajiban pajak melalui cara yang tidak sah. Lalu menurut Sutedi, menyatakan bahwa kejahatan pajak adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan dengan cara memanipulasi data. Menurut Raharjo, yang menegaskan bahwa kejahatan pajak bertujuan merugikan penerimaan negara. Lalu, menurut Krisna Hadi menekankan pada pemalsuan laporan keuangan dan penyembunyian informasi pajak. Di next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kejahatan pajak korporasi. Yang pertama, penghindaran pajak, tax avoidance, upaya mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau peraturan yang ada meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit. Tindakan ini bertentangan dengan semangat perpajakan yang adil. Contoh praktiknya, pengaturan struktur bisnis untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, transfer pricing antar perusahaan dalam satu grup untuk mengalihkan laba, pembentukan perusahaan cangkang atau perusahaan fiktif. Selanjutnya ada pengelakan pajak, tax evasion, tindakan yang secara jelas melanggar hukum dengan tujuan menghindari pembayaran pajak, biasanya dengan menyembunyikan informasi atau memasukkan dokumen. Contoh praktiknya adalah pemalsuan laporan keuangan, markup biaya atau pengurangan pendapat. Yang kedua, penyembunyian pendapatan melalui transaksi tidak tercatat atau rekening luar negeri. Selanjutnya, penyalahgunaan tax treaty, pemanfaatan perjanjian pajak antar negara secara tidak sah untuk menghindari kewajiban pajak. Contoh praktiknya, mendirikan entitas di negara dengan perjanjian pajak yang menguntungkan, atau praktik double non-taxation sehingga keuntungan tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, ada sanksi hukum terhadap kejahatan pajak korporasi. Poin pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan sebagai akibat dari pelanggaran yang tidak memenuhi kewajiban administratif perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran pajak, kesalahan dalam perhitungan, atau pelanggaran administratif lainnya. Berikut adalah rincian sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta peraturan terkait. Yang pertama, sanksi bunga. Yang kedua, sanksi denda. Yang ketiga, sanksi kenaikan. Yang keempat, pencabutan atau pemblokiran. Selanjutnya ada sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran pajak yang bersifat lebih berat dan melanggar hukum secara langsung.
seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan. Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pidana penjara dan denda. Di poin pertama, pidana penjara dan denda untuk kealpaan pasal 38 UU KUP. Yang poin kedua, pidana penjara dan denda untuk kesengajaan pasal 39 UU KUP. Yang ketiga, pidana untuk faktur pajak fiktif pasal 39A UU KUP. Yang keempat, sifat kumulatif sanksi pidana berupa hukuman kurangan dan hukuman penjara tidak dapat digantikan dengan pidana denda. Hal ini berarti sanksi diberikan bersifat kumulatif, yang artinya pelaku bisa dikenakan lebih dari satu jenis sanksi, seperti hukuman penjara dan denda. Next. Sanksi hukum terhadap kejahatan pajak korporasi. Poin C itu ketentuan khusus pidana dan denda dalam UU HPP. Pasal 44C UU HPP mengatur bahwa pidana denda yang dikenakan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Terpidana wajib membayar denda tersebut untuk mengganti kerugian negara akibat pajak yang tidak dibayar. Jika setelah penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana dapat memiliki harta yang cukup untuk membayar denda, maka terpidana dapat dipenjara, namun lamanya tidak lebih dari pidana penjara yang dijatuhkan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada dampak kejahatan pajak korporasi. Kejahatan pajak korporasi seperti penghindaran melalui transfer pricing atau manipulasi laporan keuangan merugikan pendapatan negara secara signifikan. Dampaknya mencakup hilangnya dana untuk pembangunan, ketidakadilan fiskal, serta distorsi pasar yang merugikan perusahaan patuh pajak. Yang pertama, dampak ekonomi. Penghindaran pajak korporasi mengurangi pendapatan negara sehingga menghambat pembiayaan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Praktik ini menciptakan distorsi pasar dan ketidakadilan ekonomi, di mana perusahaan patuh dirugikan sementara pelaku memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Yang kedua, dampak sosial. Penggelapan pajak korporasi menurunkan kualitas layanan publik, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan akibat minimnya investasi pemerintah. Masyarakat mengalami ketidakadilan karena wajib pajak jujur merasa dirugikan, yang menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan kepatuhan pajak secara umum. Yang ketiga, dampak hukum. Kejahatan ini memicu sanksi administratif, pidana, dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, termasuk pemalsuan faktur pajak yang sulit dibuktikan. Penegakan hukum menghadapi tantangan seperti koordinasi antar instansi dan pembuktian niat pelaku meskipun kerangka hukum sudah komprehensif. Akibatnya, korporasi dapat dituntut pidana, tetapi efektivitas bergantung pada teknologi digital dan reformasi regulasi. Lalu ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pencegahan kejahatan pajak korporasi. Penanggulangan kejahatan korporasi harus menekankan pendekatan preventif yang komprehensif, tidak semata bergantung pada sanksi pidana represif, karena kejahatan keuntungan sering terungkap setelah menimbulkan kerugian negara besar. Pencegahan dilakukan melalui kepatuhan korporasi, pengawasan internal berlapis, audit berkala, dan mekanisme whistleblowing. Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan dan pengurusnya yang dilakukan demi kepentingan perusahaan, serta perlu didukung reformasi hukum melalui Deferred Protection Agreements, penguatan kolaborasi penegak hukum, dan pembangunan budaya etis sektor keuangan. Lalu, penanggulangan kejahatan pajak korporasi. Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan korporasi merupakan bagian dari politik hukum pidana, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana referensi setelah kejahatan terjadi. Menurut J. Peter Hofnagels, kebijakan kriminal adalah upaya rasional pemerintah dan masyarakat yang mencakup pembentukan undang-undang, penegakan hukum, dan pelaksanaan pemidanaan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Kebijakan hukum pidana berfokus pada
penentuan perbuatan yang dipidana dan sanksi yang dikenakan guna mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada analisis kasus, kronologi kasus dalam putusan nomor 54 garing Pidsus garing 2019 garing PN BTL perpajakan. CV Prima Alam Sejahtera didirikan pada tahun 2014 dan mulai beroperasi komersional pada Januari 2016 dengan omset bulanan sekitar 2,5 miliar, dikelola oleh Freddy Santoso dan Sony Hendrawan. Dalam pemenuhan kewajiban pajak, pengurus bekerja sama dengan Ronowati Chandra, namun perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai PKP meskipun omset telah melebihi batas, serta melaporkan omset secara tidak benar untuk mengurangi kewajiban pajak. Pada tahun 2016, dari omset sebenarnya sebesar 72,5 miliar, hanya sekitar 4,65 miliar yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Ronowati Chandra juga membuat laporan keuangan fiktif, dan meskipun perusahaan mengikuti program tax amnesty pada Maret 2017, pemeriksaan menunjukkan penghitungan pajak tetap tidak sesuai ketentuan perpajakan. Baik, selanjutnya ada analisis kasus. Nama lengkap terdakwa yaitu Freddy Santoso, tempat lahirnya di Yogyakarta, umur dan tanggal lahirnya 35 tahun, tanggal lahirnya 29 Januari 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 5 RT 16 RW 5 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, beragama Katolik dan pekerjaan pengurus aktif CV Prima Alam Sejahtera. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam putusan nomor 54 garing Pitsus garing 2019 garing PN Bantul. Perpajakan pada pasal 39 ayat 1 Junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang pertama ada unsur setiap orang. Dalam hal ini unsur pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Freddy Santoso sebagai pengurus aktif CV Prima Alam Sejahtera memenuhi syarat ini, terdakwa diakui sebagai subjek hukum yang sah dalam perkara ini. Sehingga unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana perpajakan terpenuhi. Yang kedua ada unsur kesengajaan untuk tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Unsur kedua terpenuhi karena pengurus sengaja tidak mendaftarkan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun omset CV Prima Alam Sejahtera telah melebihi 4,8 miliar. Pendaftaran PKP baru dilakukan pada April 2017 atas saran Ronowati Chandra. Sementara sebelumnya sengaja ditunda. Majelis Hakim menilai Freddy Santoso sebagai pengurus aktif bertanggung jawab atas keputusan tersebut, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi. Yang ketiga ada unsur penyampaian SPT yang tidak benar. Unsur ketiga yang dipertimbangkan oleh hakim adalah kesengajaan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dalam kasus ini, SPT yang diajukan oleh CV Prima Alam Sejahtera tidak mencantumkan omset yang sebenarnya yang seharusnya lebih dari 72 miliar. Penyampaian SPT yang tidak akurat ini merugikan negara karena pajak yang terutang tidak sesuai dengan pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Lalu yang keempat ada unsur kerugian pada pendapatan negara. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berpotensi menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Meskipun tidak semua unsur dalam delik perpajakan harus menunjukkan kerugian yang nyata, Freddy Santoso melalui perbuatan tidak melaporkan omset yang sebenarnya menyebabkan potensi kerugian negara yang besar. Berdasarkan perhitungan oleh ahli perpajakan, kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan oleh pelaporan yang tidak benar ini mencapai lebih dari 6 miliar. Unsur penyertaan atau pembantuan dalam tindak pidana. Terdakwa Freddy Santoso juga dianggap turut serta dalam tindak pidana perpajakan. Menurut pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang turut serta atau membantu dalam melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi hukum. Dalam hal ini sebagai pengurus aktif CV Prima Alam Sejahtera, Freddy Santoso bertanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak melaporkan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keenam, yang terakhir ada unsur kerugian potensial pada pendapatan negara. Dalam hal ini, meskipun kerugian negara belum terjadi sepenuhnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan penafsiran dari pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa cukup dengan potensi kerugian yang timbul akibat penghindaran kewajiban
perpajakan untuk mendalilkan adanya tindak pidana pajak. Lalu selanjutnya ada dampak terjadinya kasus tersebut terhadap korporasi. Yang pertama, ada sanksi finansial dan pembebanan denda atau double burden. Yang pertama ada denda pidana. Korporasi sebagai subjek hukum dapat dijatuhi pidana denda yang besarnya berlipat ganda dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Lalu ada sanksi administrasi. Selain denda pidana, korporasi tetap mewajibkan melunasi utang pajak pokok ditambah sanksi administrasi berupa bunga, yaitu sesuai tarif KUHP, dan kenaikan hingga 100% dalam kasus PPN ataupun PPNB. Lalu ada penyitaan aset. Jika dana tidak dibayar, negara berwenang menyita aset korporasi untuk dilelang guna menutupi kerugian pendapatan negara. Lalu yang kedua, ada dampak operasional dan keberlangsungan bisnis ataupun going concern. Ada pencabutan izin usaha. Dalam tahap eksekusi sanksi yang berat, korporasi berisiko kehilangan izin operasional atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP-nya dicabut. Yang berarti perusahaan tidak bisa lagi melakukan transaksi legal yang melibatkan PPN. Lalu ada pemblokiran rekening. Aparat penegak hukum dapat melakukan pemblokiran rekening bank korporasi sebagai proses penyidikan yang mengakibatkan stagnasi arus kas atau cash flow dan terhentinya gaji karyawan serta operasional harian. Selanjutnya, yang ketiga ada dampak reputasi dan kepercayaan publik. Korporasi akan dicap sebagai entitas yang tidak patuh hukum dan merugikan negara. Hal ini menurunkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan konsumen. Penurunan daya saing. Akibat beban denda yang besar dan yang buruk, korporasi kehilangan keunggulan kompetitif di pasar dibandingkan kompetitor yang butuh pajak, yang patuh pajak. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab hukum kolektif ataupun piercing the corporate veil. Meskipun yang dijatuhi hukuman adalah korporasi, pengurus perusahaan seperti direksi dan komisaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum di internal perusahaan serta membuka potensi munculnya gugatan derivatif dari pemegang saham terhadap direksi yang dianggap lalai. Di sisi lain, kejahatan pajak bagi korporasi dapat dipandang sebagai bunuh diri ekonomi. Karena melalui UU HPP, sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara. Akibatnya, korporasi dapat dibebani kewajiban finansial yang sangat besar hingga seluruh kerugian negara terpenuhi. Yang dalam banyak kasus berakhir Next. Gitu ya. Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UKUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Yang pertama itu A, Pasal 39 bagi setiap orang termasuk badan hukum, korporasi yang dengan sengaja pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif. Yang B, Pasal 43 Ayat 1 menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam UU ini berlaku juga bagi korporasi atau badan hukum. Lalu dasar hukum terkait sanksi dan denda, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Klaster Perpajakan mengatur mengenai perubahan besaran sanksi administrasi dan denda agar lebih proporsional namun tetap memberikan efek jera. Pasal 44B UKUP pasca UU HPP mengatur mengenai ultimum remedium, di mana demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan jika wajib pajak atau korporasi melunasi utang pajak beserta sanksi dendanya. Next. Bisa next lagi. Langsung ke kesimpulan. Lalu kesimpulan, kejahatan pajak korporasi merupakan masalah serius yang berdampak pada perekonomian negara, keadilan sosial, dan berkualitas pelayanan publik akibat praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara. Dalam kasus CV, Prima Alam Sejahtera, Freddy Santoso sebagai pengurus aktif terbukti memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, meliputi unsur subjek hukum, kesengajaan tidak mendaftarkan PKP, penyampaian SPT yang tidak benar, keterlibatan aktif dalam tindak pidana, serta timbulnya kerugian dan potensi kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk syarat,
Pemerintahan perlu meningkatkan pengawasan perpajakan terhadap korporasi beromset besar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang transparan. Pendidikan dan penyuluhan pajak kepada pelaku usaha harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Selain itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan konsisten dengan pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera. Pemerintahan juga perlu melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih adil dan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan korporasi. Upaya ini harus didukung dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga penegak hukum guna menangani kejahatan pajak secara lebih efektif. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.